Anda kembali Breaking News Metro TV, Pak Edwin, saya akan kembali kepada Anda pembahasan kita sebelum jeda bersama Kang Asep mengenai dilema begitu ya. Dilema secara yuridis, dilema juga pemaknaan mengenai peran juga yang juga sempat disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan peran dari LPSK seberapa kuat secara hukum begitu ya. Mungkin apa yang bisa Anda sampaikan di sini tentunya untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat sendiri? Ya saya rasa memang kurang tepat ya kalau disampaikan ada dilema yuridis. Gitu. Karena produk yuridis itu juga adalah produk negara. Ya. Di situ ada pemerintah dan DPR. Ya. Jadi menyangkut soal justice collaborator itu kan memang sudah disajikan dalam undang-undang perlindungan korban. Ya. Jadi kalau disebut sebagai dilema yuridis, ya rasanya mungkin saja jaksa ketika itu memang lupa membaca pustaka. Gitu. Karena sebenarnya hal itu sudah dibahas sejak tahun 2011 oleh LPSK, Kejaksaan Agung, KPK, kemudian Kementerian Hukum dan HAM dan Polri. Ada peraturan bersama yang membahas tentang justice collaborator. Di tahun yang sama di tahun 2011 juga ada surat edaran Mahkamah Agung tentang justice collaborator. Dua peraturan tersebut, peraturan bersama dan SMA 4 2011 itu merujuk pada undang-undang LPSK yang sebelumnya, undang-undang 13 tahun 2006, yang di situ ada pasal 10. Di pasal 10 itu bunyinya bahwa seorang saksi yang juga pelaku karena keterangannya itu tidak bisa dibebaskan, tetapi bisa dipertimbangkan untuk peringanan hukuman. Nah itu pasal itu yang kemudian diturunkan, diterjemahkan dalam peraturan bersama PK, LPSK, Kejaksaan Agung, Polri dan Menkumham, dan juga surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kemudian di tahun 2014 ada perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang LPSK itu yang di pasal 10 tadi diperjelas tentang justice collaboratornya. Di dalam tim pemerintah ada Menkumham, Polri, Kejaksaan Agung, dan LPSK. Diskusi perdebatan tentang justice collaborator itu sudah berlangsung di parlemen. Oke. Ya, kemudian kan setelah undang-undang itu disahkan tentu kan berlaku untuk semua. Jadi memang mungkin saja memang lupa jaksa yang membaca kembali pustaka yang pernah ada. Gitu ya. Oke, jadi seberapa kuat sebenarnya rekomendasi LPSK ini sebenarnya? Ya rekomendasi itu gini, bahasa di undang-undang itu memang diksinya adalah rekomendasi. Diksi rekomendasi, betul. Ya. Jadi setelah pasal 10 ayat 3, pasal 10A ayat 4-nya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan hak atas keringanan penjatuhan pidana tersebut, LPSK menyampaikan rekomendasi kepada hakim yang akan dimuat di dalam tuntutan. Gitu. Dimuat dalam tuntutan. Ya. Nah, jadi hanya dimuat, tidak untuk dipertimbangkan oleh jaksa. Ya. Okay. Nah, itu penegasan itu bisa kita baca di dalam penjelasannya, penjelasan pasal 10 ayat 4 tadi. Penjelasannya begini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK yang dimuat di dalam tuntutan jaksa. Gitu. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh di sana. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa pilihan kata rekomendasi, pilihan frase sungguh-sungguh itu sebenarnya sinonim dari perintah. Tapi karena ini soal etik hubungan antar kelembagaan, penyusunan undang-undang itu nggak bisa nulis LPSK memerintahkan jaksa, LPSK memerintahkan hakim, nggak bisa. Itu hubungannya antar kelembagaan setara. Betul. Ya nggak bisa itu. Tapi dirumuskan dalam bahasa undang yang menurut saya cukup manis, ya kan. Pertama untuk dimuat rekomendasi itu. Kedua di penjelasannya, hakim memperhatikan sungguh-sungguh. Ya. Jadi sepanjang LPSK tidak mencabut status justice collaborator tersebut, sepanjang hakim tidak berbeda pandangan dengan LPSK bahwa Eliezer adalah justice collaborator, ya undang-undang terus diikuti. Seberapa optimis Kang Asep? Ya, hakim tadi bilang, asasnya kan? benar-benar begitu ya. Asasnya kan presumption juris de jure, undang-undang itu berlaku bagi siapapun, tidak ada alasan tidak tahu. Nah, ini orang tidak pernah memahami gini, karena kita udah terbiasa sistem dari kontinental, ya, jaksa, hakim.
Ya, yang memutus lalu yang nuntut jaksa, yang hukum hakim. Kalau sistem lain ada juri tadi, juri itu wakil publik. Nah, konsep juri inilah yang seolah-olah kan kita tidak boleh intervensi karena hakim itu imparsial, independen, tidak boleh bisa kena pidana. Nah, kita kan udah terbiasa konsep itu. Nah, di konsep JC itu datang jelaskan Pak Edwin tadi. Nama halus gitu, tapi kita harus paham karena perkembangannya kita kan sekarang juga hibrid kan, tidak harus kontak nih, kok harus hakim tuh gini, nggak bisa. Hakim juga sudah misalnya ada sinyal pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ketika ada konsep baru rekomendasi tadi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya itu harus diikuti kan, itu bahasa undang-undang. Itu bukan kontekstual, itu tekstual. Ya bahasa ujungnya adalah wajib. Cuman memang kan nggak kasar tadi kata Pak Edwin, nggak boleh hakim, lo ikutin kata gue, nggak boleh. Tapi kan kalau di sistem juri di luar itu, kan yang menentukan salah tidak itu kan juri mewakili publik. Hakim tinggal jual hukuman. Sebenarnya kalau mau paham tadi sejak, nah kalau hukum terus ilmu, teori, filsafat, asas, sejarah. Nah kalau pendapat konsep tadi ya tentang konsep ini ya yang berasal dari dunia sana, berbeda dengan Belanda ini, harusnya dipahami itu. Oh ada masyarakat. Nah, kaitannya dengan ini, sahabat peradilan ya. Ini kita lakukan. Bagaimana sahabat peradilan sama JC? Ini JC diberi kewenangan kepada LPSK. Supaya tidak sembarangan. Nah, pasti untuk LPSK gini. Kan ada yang nyebut untuk segala macam. Nah, justru dikuatkan oleh sahabat peradilan. Kan Anda tuh kan mutus. Nih, oleh lembaga dikasih rekomendasi, harus sungguh-sungguh. Nah, amikus ini kami mendukung. Ini, jadi tidak usah takut, masyarakat tidak gejolak. Justru kami mendukung rekomendasi JC. Silakan putusan yang seadil-adilnya, kita hargai orang kejujuran. Jadi, nah itulah, karena ini kan konsep berkembang 2014 ya, Pak Edwin ya. Nah banyak, maaf dengan segala hormat, generasi kami kan belajarnya kolonial. Nah ini kan lahir zaman milenial, ya, yang kita belajar hukumnya kan sekali lagi, ya saya juga sama lah, masa saya itu kan malas tuh belajarnya. Kalau buka tadi dengan kalimat pelan-pelan, itu kan 10A itu, ya bayangin, itu dulu sebagian dari surat edaran Mahkamah Agung kan, Mahkamah itu berlaku di internal. Diadopsi. Sekarang ditingkatkan di norma undang-undang. Bayangin, undang-undang bukan surat edaran lagi. Jadi kalau hakim tidak menggunakan itu, tadi presumption kembali kan hakim juga warga negara harus ikut itu. Nah apalagi sekarang didukung oleh oke lah, untuk bilangan publiknya yang mana. Minimal kan 122 opa itu ya, akademis loh, hitungnya bukan pakai, sekali lagi, bukan hanya rasa, rasio raganya keluar. Kalau mak-mak, oke lah, ya, dan sebagainya. Tapi kalau amikus ini tidak dihargai, yang konsepnya nyambung dengan JC, kan biasanya JC gini, amikus enggak. Ini mah JC begini, amikus begini, nyatu. Apalagi kita digunakan, misalkan tadi pasal 5 ayat 1. Sebenarnya bagi hakim sudah kuat dasar hukumnya. Ya, jadi kalau memperingan, tadi kalau saya kembali ke lepas bebas, kalau misalkan dia boleh main angka, sekarang nggak ada kesusahan kok. Publik pun juga, mana ada sekarang pengadilan. Saya tarik boleh dalam sejarah peradilan di dunia maupun di Indonesia, mana ada pembunuh, tanda petik, perintah jabatan, didukung, mak-mak hadir didukung. Nggak ada, pembunuh pasti dicaci maki. Ya, seperti kemarin sidangnya hari Senin kan. Sekarang boleh lihat, mana ada lintas keyakinan didoakan. Ya, kemudian juga mana ada guru besar bersama tadi ya, lihat guru besar itu, silahkan Anda yang pernah dapat guru besar dari Profesor Sulis dan semuanya itu dikenal loh, dosen-dosen killer, pelit nilai. Itu kalau kampus ya. Biar didengar aja, maaf ya Prof Sulis dan kawan-kawan. Tapi yang lain masih mengatakan loh, beberapa pihak saya tidak sebut nama yang mengatakan bahwa ya silakan saja amikus ini juga silakan saja diberikan kepada pengadilan, cuma harus pelengkap tanggapan. Gini Pin. Ya kalau memang itu, ya coba bikin, nggak apa-apa. Sekarang bikin, karena apa? Sekarang musim tandingan. Dulu ya partai ini gitu. Sekarang waktunya. Ini kan Profesor Sulis dan kawan-kawan, ya 122 plus sekarang udah ratusan nih kalau ditambahin lagi, ya. Nah ada yang mau bikin tandingan kan, monggo kumpulkan profesor-profesornya. Nah pertama kan lihat kredibilitas, ya, yang bersangkutan. Banyak kan sekarang guru besar abal-abal. Ya, profnya provokator. Saya berani mengatakan gampang kok ya. Satu, kedua, saya tanggung jawab ya. Terus kedua, sekali lagi integritas, intelektualitas, apalagi yang lebih penting ya, kemahaguruannya. Kalau bisa nandingi Prof Sulis dan kawan, bayangin di situ ada Maria Parida, mantan hakim MK loh, dikenal di tata negara. Maria Sumarjono, wakil ahlinya pertanahan, ya, Todung. Ya, bekas ketua LPSK ya, Semendawai juga ada ya. Ada. Bekas ketua KY, siapa? Parman Suparman. Itu komplit yang mewakili, itu jago-jago. Dan saya kira
kami besar 122, karena saya bagian juga. Saya penutup kalau saya Pak Edwin masukin nomor 122. Oke. Kami siap kok. Kalau di sana ada bukan nantang ya silakan. Di metode terbuka saya sering ajak debat. Kalau ada guru besar doktor mengatasnamakan sekali lagi amikus juga dan mendukung terdakwa lain. Kalau kami kan amikus karena JC-nya. Tapi di lain nggak ada JC ya. Sekali lagi, makanya jangan ngomong sembarangan. Amikus tahir itu karena ke-JC-an. Pertanyaan saya, apakah di kelompok 5 ada JC? Nggak ada kan, Iman? Katakanlah dia bikin JC profesor untuk terdakwa lainnya. Silakan. Kan terbukti, yang 4 hukumannya di atas 10 loh. Bicara kita tunggu. Jadi kalau sekarang kalau mengatakan, kami bisa bikin, ya gampang, kasih nasi bungkus.